Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Adik-adik mahasiswa sekalian, apa kabarnya? Alhamdulillah, baik Pak. Ahlan wa marhaban fi liqa'ina asani bi masyiatillahi subhanahu wa ta'ala. Adik-adik sekalian, kita masuk pada pertemuan yang kedua dalam mata kuliah mutola'ah. Seperti biasa, sebelum kita masuk dalam mata kuliah ini, seperti biasa saya akan menyampaikan beberapa motivasi belajar ya, motivasi belajar. Ingat saja bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, dalam Al-Qur'annya, di dalam hadisnya berbunyi apa? Ta'allamu al-lughatal arabiyyah fa innaha min lughatil Qur'an wa min lughati nabiyyikum wa min lughati ahlil jannah. Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab itu adalah pertama dia bahasa Al-Qur'an, yang kedua bahasa Nabi Muhammad, yang ketiga adalah bahasanya penduduk ahli surga ya. Ini penting sekali motivasi ini karena nilainya adalah ibadah ya, ibadah. Arti ibadah artinya apa? Kita belajar bahasa Arab, baik itu mutola'ah, muhadasah, kemudian lain sebagainya, itu masuk dalam kategori ibadah, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik adik-adik sekalian, pelajaran mutola'ah ini sebenarnya pelajaran yang menitik beratkan kepada kompetensi kita untuk membaca tulisan atau teks bahasa Arab. Yang pertama ya. Yang kedua apa? Kompetensi yang kedua adalah kita bisa Arabic talking, mengungkapkan dalam bahasa Arab apa yang telah kita baca tadi. Yang ketiga adalah bahwa kita menguasai teori gramatikal bahasa Arab, nahwu, shorof, balaghah, itu semuanya ada nanti di dalam teks bahasa Arab ya. Baik, untuk memulai mata kuliah kita pada siang menjelang sore ini, saya akan mengabsen Ahmad Sobri Nasution, Aura Andin Lubis, Bama Kerti Eka Nurzani, Karmila Indah Yani, Muhammad Alwi Muhammad. Mana Muhammad Alwi? Izin Nadia Rizki Munazzah, Salfiawati, Syarifah Sri Hidayah B.R. Solim. Sehat semua? Alhamdulillah, sehat. Pada minggu lalu kita sudah menjelaskan bahwa mata kuliah mutola'ah ini adalah berkisar kepada menjelaskan kisah-kisah pada setiap pertemuannya. Nah, seperti itu. Maka pada kali ini kita akan berbicara tentang judul baru, yaitu Al-Kisah.
sebelum itu kita akan mengetahui dulu ya apa CPNK dari mutolaah itu sendiri. Apa capaian yang ingin dicapai untuk mata kuliah mutolaah? Setidaknya ada 4 di sini. Dan kita bertakwa kepada Allah, kita mengikuti nilai norma dan etika akademik, kita menampilkan sikap bertanggung jawab. Ya. Pengetahuannya adalah ini yang penting apa? Mampu menjelaskan materi ya, teks ya, kisah pada hari ini, nanti pertemuan kedua Al-Amanah, kemudian Safina Al-Bari sampai terakhir. Yang kedua adalah mampu menceritakan dengan menggunakan bahasa lisan bahasa Arab. Kalau bahasa kita adalah takbir, takalum ya. Yang ketiga adalah mampu menguraikan teori gramatikal bahasa Arab setiap materi. Nanti kalau ada gitu kan. Nah ini inti dari CPNK mata kuliah. Nah, ada pun sub CPNK-nya untuk pertemuan kedua hari ini Al-Qisah. Sub CPNK-nya adalah ini tadi ya. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian teks kisah. Ini nanti akan dicapai. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan unsur-unsur kisah, anasirul kisah nanti ya. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menganalisis unsur-unsur kisah dalam teks contoh, nanti ada contoh teksnya ya, yaitu al-Qumah. Nah, 3 inilah yang akan kita pelajari untuk pertemuan yang kedua ini. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan kisah al-qissah? Siapa yang bisa menjelaskan? Fanun adabiyun yatanawalu hadasan au majmu'atan minal ahdas. Kisah adalah sebuah disiplin ilmu sastra yang bercerita tentang sebuah peristiwa atau beberapa peristiwa ya, yang mana peristiwa itu apa? Yumkin antajriya fi bi'atimah, peristiwa yang terjadi di sebuah lingkungan, tempat dan waktunya itu ada, pasti ada ya. Yang kedua apa? Wa taqumu biha syakhsiyatun mutabayyinah. Dalam kisah itu harus ada tokoh yang memerankan. Yang memerankannya harus ada tokoh. Yang ketiga apa? Wa tantahi ila ghayatin marsumah. Kisah ini punya tujuan yang jelas. Nanti ada namanya al-hadaf. Tujuannya apa? Si penulis kisah ini menulis kisah ini tujuannya untuk apa? Untuk menjelaskan apa? Nah begitu. Tetapi kisah ini supaya baik, supaya bisa disampaikan dengan baik, begitu kan? Dia harus watusabu bi uslubin adabiyyin muayyan. Dia harus dibuat dalam teks, disampaikan dalam teks yang gaya bahasanya adalah gaya bahasa adabi sastrawi, dalam bentuk prosa ataupun dalam bentuk syair. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulan kisah ini adalah apa? Yang mungkin akan terjadi di suatu tempat manapun itu, yang mana sudah itu memiliki beberapa tokoh yang bersawar atau tidak memiliki tujuan yang sesuai, bertujuan yang apa yang disebut dari penulis, dan supaya kisah ini mudah diterima atau ditangkapi, maka
haruslah tulis menggunakan sastra adabi atau yang lebih terstruktur jelas mudah dipahami seperti itu. Oke, pas ya, kita kasih tepuk tangan. Nah, jadi intinya adalah kisah itu adalah apa? Dia bagian dari ilmu sastra. Di situ ada tempat peristiwa, ada waktu peristiwa, ada tokohnya, ada alur ceritanya, tujuannya, ya, disampaikan dalam bahasa sastra juga biar enak dipakai, disampaikan seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita dengar dulu video ini ya.
dari video itu kita akan mengetahui namanya anasurul kisah, unsur-unsur kisah yang mesti ada pada setiap cerita. Nah, apa itu? Tapi yang pertama al-bi'ah. Ya. Maka kisah dua zaman, ada tempat peristiwa, ada waktu peristiwa. Yang kedua, as-syakhsiyat, tokoh-tokohnya. Nah, harus ada tokoh-tokoh yang memerankan di dalam kisah itu. Apakah itu tokohnya adalah tokoh utama ataupun tokohnya adalah tokoh namanya? Dalam apa itu? Dalam isi ada tokoh utama, satu lagi ada tokoh sampingan. Bahasanya figuran, bisa kan? Tokoh figuran. Dia itu kadang ada di awal baru muncul di akhir. Pada apa sekali atau mungkin cuma numpang lewat, itu figuran seperti itu. Tapi kalau tokoh utama itu dia dari awal sampai terakhir tetap ada, gitu kan? Unsur yang ketiga adalah al-hadas. Harus ada peristiwanya. Nah, karena kisah itu sang penulis kisah itu ingin menjelaskan gejala sosial. Nanti gejala sosial itu akan dianalisis dia untuk dicarikan solusi. Ada tadi. Yang keempat adalah al-muqdah, jalur ceritanya. Silsilah al-hawadis allati tajri fiha. Silsilah kejadian peristiwa yang terjadi dalam kisah ini. Kata pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa. Itu kalau ceritanya sedikit, kalau ceritanya kayak novel kan plotnya banyak kan. Untuk apa? Litasila ila nuqtah allati tahdifu ilaiha al-qisah. Tujuannya alur cerita ini diceritakan adalah untuk mencapai sebuah satu titik yang dimana itu menjadi tujuan dari kisah ini. Itulah yang kita sebut dengan al-hadas, tujuan atau solusinya ya. Baik adik-adik mahasiswa sekalian, untuk memperjelas tadi yang saya sampaikan, di sini ada teks bahasa Arabnya ya. Bahasa Arabnya ada ceritanya nanti, ada unsur-unsur yang 5 itu nanti di sini Ustadz akan memberikan tugas kepada kalian melalui 3 kelompok yang sudah saya bagi-bagi ya. Di sini nanti Ustadz menugaskan, menyuruh membaca dalam waktu kurang lebih 5 menit ya. Adapun kelompok-kelompoknya, yang pertama kelompok 1 itu Ahmad Sobri Nasution, Bama Kerti, Muhammad Rizki. Kelompok 2 Aura Andini, Karmila Indah dan Sofiawati. Dan kelompok 3 yaitu Sarifah dan Nadia Al-Munazza Al-Mumtazah ya. Nah, maka ketiga kelompok ini ya diberikan waktu untuk membaca dan memahami ini kurang lebih 5 menit ya dari sekarang. Baik, sudah 5 menit ya. Saya kira kita sudah masing-masing memahami apa yang tertulis dalam teks bahasa Arab di depan. Maka kita sekarang mendengarkan tugas ya, penyampaian dari masing-masing kelompok ya. Kelompok pertama, kelompok kedua dan juga kelompok ketiga ya.
Untuk kelompok yang pertama, siapa yang mau menyampaikan ini? Sobri ya. Ya. Baik, bismillah. Fakratul ula hunaka kanat fi lail au fi waqtin zulamin au fil lail kana rajulun yamuru au yamshi fil hadiqatil ammati baina sajarati hunaka al-qumah wa lihada yazunnu anna hadhihi al-qumah min al-sonin aw juz'un min asy-syajarah allati saqatat min asy-syajarah hatta la yubali fi tilka lailah wa kadzalika li anna fi tilka lailah anna al-matara nazilan hatta la yubali wa yatasarra ila baiti. Ada Ya. baik kalau Ya, ada yang lain gimana? Menanggapi atau gimana? Bisa. Tamam ya. Tamam ya. Kita kasih tepuk tangan. Silakan saudara Sobri, Ahmad Sobri ya. Kita mendengarkan kelompok yang kedua yang akan disampaikan oleh Selviawati. Ya, itu saja. Ya. Nah, ada yang ngasih masukan pertanyaan? Tamam? Tamam ya. Oke, kita kasih tepuk tangan. Baik. Ya, untuk kelompok ketiga sekarang akan disampaikan oleh Sarifah. ومن فكرة الثالثة في يوم الثالث من كعادته كل يوم يمارس رياضة العنف وهو تسند ظهرها إلى شجرة كبيرة من أشجار الحديقة ورأى اليد بين الكومة ثم فكر أن اليد يطلب النقود ثم هو الولد يأخذ النقود وسيؤتي وعند إعطاء النقود أن اليد لا يتحرك ثم مسك الولد اليد فربما ميتة من الماء. Oke. Gimana? Untuk memperjelasnya, kita langsung melihat slide yang ada di depan. Ya. Nah, inilah inti dari isi teks yang tadi ya. Baik adik-adik sekalian, kita sudah sampai di penghujung perkuliahan kita untuk pertemuan kedua, tapi kita masih ada sesi yaitu tugas ya atau evaluasi untuk tujuannya adalah untuk mengetahui sampai di mana pemahaman kita pada pelajaran tadi. Di sini ada 3 pertanyaan yang saya berikan. Nah,
Dan ini tugasnya dikerjakan di luar kelas, di rumah ya, di rumah dalam bentuk Google Form. Linknya yang mana? Linknya yang ini. https://form.google seterusnya ya. Ini di apa namanya, diklik ya, diklik, kemudian nanti diisi, dijawab pertanyaan-pertanyaan itu, kemudian nanti selesai dikirim juga, langsung secara manual nanti akan saya nilai ya. Baik adik-adik sekalian, pertemuan yang ketiga nanti kita langsung ke judul Al-Amanah. Al-Amanah, langsung ke teksnya. Kita akan mempraktekkan mana 5 unsur ini nanti yang akan kita ketahui dari judul Al-Amanah itu. Baik adik-adik sekalian, mungkin sampai di sini pertemuan kita untuk yang kedua ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.